Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya sahabatku semuanya di channel yang sama, tentunya di channel SK TV Net. Oke sahabatku, kita jumpa lagi ya di sore hari ini. Nah ini kita di sore ini berada di lokasi makam Raja-Raja Mataram yang ada di Kota Gede sahabatku semuanya. Bagi yang belum tahu, nah bisa datang ke Kota Gede sahabatku, yaitu di Komplek Masjid Gede Mataram ya sahabatku semuanya. Nah kali ini kami akan mencoba membahas tentang profil Ki Ageng Mangir. Nah dimana cerita Ki Ageng Mangir ini sudah banyak sekali diceritakan melalui budaya ketoprak dengan ceritanya yang berbagai macam variasi ya Pak, variasinya. Nah kali ini kita akan sedikit mengorek ya tentang sejarah Ki Mangir. Seperti apa toh Ki Mangir itu sebenarnya? Nah, kita akan ngobrol dengan beliau Mas Prasetyo yang sedikit mengetahui tentang sejarah Mangir yang ada di Bantul ya. Keratonnya ada di Bantul ya Pak? Iya. Di Bantul. Nah begitu. Kita akan ngobrol dikit. Kita sapa dulu dengan Mas Prasetyo. Selamat sore. Sore. Ya, bisa diceritakan Pak tentang sejarah Mangir mulai dari makamnya itu di mana lokasinya Pak? Ini kawan-kawan semua, Assalamualaikum teman. Untuk Ki Ageng Mangir ini saya sedikit akan bercerita. Nanti jika ada versi yang berbeda, saya mohon maaf ya. Saya di sini bercerita, mungkin teman-teman bisa lebih paham dari saya juga bisa, Jadi teman-teman, untuk Ki Ageng Mangir itu makamnya menurut versi kami ada di sini teman-teman. Ini jadi di sini di makam Raja-Raja Mataram Islam terletak di Kota Gede di Kelurahan Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Yogyakarta gitu nggih. Ini daerah Singosaren ya Pak? Ini Jagalan, Kelurahan Jagalan nggih. Nah di sini berarti kalau kita amati adalah mulai dari sini sampai ke atas itu ada di dalam komplek makam Raja-Raja. Dari perut sampai ke bawah ada di selatan. Jadi model makam seperti di makam, yang di sini di makam masuk ke makam Raja-Raja, yang di sini di bawah di luar makam Raja-Raja. Artinya ini ke atas adalah menantunya Raja Mataram yang bernama Senopati, yang di bawah ini adalah musuhnya. Itu kawan-kawan tapi itu masa lalu kawan-kawan. Untuk teman-teman di manapun itu kita diskusi, saya tidak manas-manasi kawan-kawan, kita hanya cerita aja, obrolan aja kawan-kawan ya. Jadi tidak panas kawan-kawan ya. Gini teman-teman, kalau saya boleh cerita lagi mengenai berikutnya sekilas tentang Ageng Mangir kawan-kawan. Ngeten kawan-kawan, Ki Ageng Mangir Wanoboyo, saya menghormati beliau gitu teman-teman. Untuk yang itu pada waktu itu wilayahnya ada di mulai Palbapang, Palbapang, Serandak, Selarong, Kademangan, Palbapang, Kademangan, Selarong, Kademangan, Serandak itu teman-teman. Itu asal usulnya menurut saya, versi saya, ada yang berbeda monggo silakan. Leluhurnya Ki Ageng Mangir adalah mendapatkan tanah perdikan dari Raja Majapahit, raja terakhir Majapahit, Prabu Brawijaya V. Ngoten nggih. Jadi yang masuk merdeka itu bukan berarti lepas seperti lepasnya Timur Timur, bukan, tapi masih dalam bingkai Majapahit, bebas pajak. Pajak nggih. Mangir ya. Jadi pajaknya itu tidak bayar upeti, bebas upeti. Tidak ditarik ke Mataram. Tidak tarik ke Majapahit. Jadi leluhurnya Ki Ageng Mangir pada waktu berjasa pada kerajaan Majapahit mendapatkan tanah perdikan bumi Mangir yang bebas upeti. Tetap dikasih hadiah punya jasa yang sangat pengabdian yang sangat luar biasa. Kemudian sama Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit yang terakhir, diberikan hak
perdikan seperti istimewa gitu. Kayak istimewa. Ya gitu, tidak ditatarik upeti, tapi tetap pada hari tertentu tetap sowan ke sana. Kan dalam bingkai Mojopahit. Berarti sowan Sowan tetap sowan karena silaturahmi ya. sowan pada raja tetap di bawah bendera Majapahit, cuman tidak upeti, tidak membayar upeti. Karena apa? Sudah perdikan begitu atas jasanya. Kemudian pada generasi berikutnya setelah Mojopahit itu Mojopahit itu digantikan oleh Demak. Kemudian leluhurnya Mbah Ageng Mangir tadi tunduknya kepada Keraton Demak dari mulai Sultan Patah, Sultan Patiuno, Sultan Trenggono. Maka leluhurnya Ki Ageng Mangir tunduknya kepada menyatakan tunduk kepada Kerajaan Demak sebagai pengganti atau penerus Kerajaan Majapahit. Maka itu setia pada raja. Berarti Setia. pada akhirnya Majapahit tunduk pada Demak. Pada akhirnya selama Majapahit itu digantikan oleh Demak, maka Mangir Wonoboyo itu tunduknya menyatakan tunduk kepada Demak begitu. Tetap menyatu tunduk Demak dalam bingkai kerajaan bebas upeti, tetap sowan gitu. Bebas upeti kan itu sudah ada surat seperti istilahnya sertifikat dari Mojopahit gitu. Oke. Kemudian setelah Demak ini digantikan oleh Pajang yang di ini Sultan Hadadiwijoyo, maka Mangir itu tunduk kepada Pajang, bebas upeti, tetap sowan ke sana sebagai Ki Ageng, tetap sowan ke sana, penguasa wilayah tetap sowan ke sana ke keraton, tetapi bebas pajak, bebas upeti, tidak perlu bayar upeti, tetap sowan. Misalnya setiap Idul Fitri sowan ke sana, sungkeman, pangabekten, ya begitu. Kalau bahasa sekarang silaturahmi. Ya, dan ngabekti. Jadi sungkem sama sang raja. Sampai yang paling tua menghormati ya. Iya. Sungkem kan dalam bingkai kerajaan. Oh iya. Kan begitu. Kemudian setelah Pajang ini digantikan oleh Mataram Islam di sini, maka ini kan masuk ke sana. Ini waktu kita babat alas di perbatasan sampai ke daerah Palbapang gitu. Iya, babat alas Dari kita. Ini maaf ya teman-teman, kita diskusi ya. Jadi kita tidak mengorek peristiwa simbah kita masa lalu, kita diskusi aja teman-teman ya. Kita budaya teman-teman. Jadi kalau beda versi ya mohon maaf kita. Nanti sahabat semuanya, apabila sahabat beda versi Bisa komen, enggak apa-apa, nggih Ya. kita. nanti kita akan sediakan kolom komen ya. Bawah. Gitu nggih. Komen, silakan nanti menanyakan apa yang kira-kira mau ditanyakan tentang sejarah. Oke, monggo dilanjut lagi Pak. Jadi kita saudara, jadi kita ini diskusi nggih, tidak mengukir masa lalu lagi gitu. Kemudian setelah kita babat alas sampai di Palbapang itu terjadi konflik toh antara kita yang ada di Mataram Islam dengan yang di Ki Ageng. Teman-teman, bagaimanapun juga yang namanya keraton itu kan mahkota raja ya, adapun sana kan Ki Ageng, sana bukan raja. Sini raja tahu kawan-kawan. Jadi bagaimanapun juga yang namanya Ki Ageng harus tunduk kepada raja. Begitu. Kita ulang lagi, zaman Majapahit, Mangir adalah dalam bingkai Majapahit bebas upeti. Masa Demak, Mangir dalam bingkai Demak bebas upeti. Kemudian di sini masa Pajang, Mangir dalam bingkai Pajang bebas upeti. Ya. Pada masa Mataram, Mangir harus masuk dalam bingkai Mataram. Paham ya teman-teman? Saya ulangi, masa Majapahit, Mangir dalam bingkai Majapahit bebas upeti. Pada masa Demak, Mangir dalam bingkai Demak bebas upeti. Kemudian pada masa Pajang, dalam bingkai Pajang bebas upeti. Di sini dalam masa Mataram terjadi gesekan yang seharusnya tetap Mangir harus tetap dalam bingkai Mataram. Gitu kan? Nah, tapi ternyata ini mohon maaf, Mangir tidak mau masuk dalam bingkai Mataram.
Itu kenapa? Begini, Eh, ini karena pihak Mangir merasa lebih tua, tanah perdikan dari Mojopahit. Memang Mangir lebih tua daripada Mataram, gitu-gitu. Gesekan, gitu. Kemudian ada gesekan itu, maka kalau pihak Mataram kemudian punya strategi dengan cara putri dari Eyang Panwacanopati barang ledek Gusti Kanjeng Ratu Gusti Raden Ajeng. Saya mengatakan Gusti Raden Ajeng karena putri seorang raja. Kalau Gusti Kanjeng Ratu itu istri, beda sebutannya. Kalau Gusti Kanjeng Ratu itu berarti istri raja, bisa GKR atau ya, kalau Bendoro atau BKR itu istri tapi selir. Tapi kalau putri raja dari apa, permaisuri, dari permaisuri ya, Gusti Raden Ajeng, masih gadis kan, Gusti Raden Ajeng Pembayun. Begitu diutus ke sana sebagai senopati wanita, ya berperan sebagai barang ledek gitu. Begitu dibantu oleh pasukan-pasukan Mataram. Berarti nyamar sebagai ledek. Iya, Di sana. iya, sampai di sana kemudian beliau singkat cerita Ki Ageng Mangir jatuh cinta, kemudian menikahi putri Pembayun. Setelah menikah, setelah hamil, kemudian baru mengaku kalau merupakan putri dari Eyang Kanjeng Panembahan Senopati. Bagaimana juga Ki Ageng Mangir tidak mau membunuh putri, karena apa? Karena di dalam perutnya itu ada putra Ki Ageng Mangir, itu kan sudah hamil, sudah hamil kawan-kawan. Kalau di cerita ketoprak itu ada sumbernya yang menjadi ciri khasnya putri keraton. Iya, Keraton apa seperti itu, Pak? iya, itu ketahuan di situ, Dari ketahuan. sumbernya itu. Iya, ketahuan. Tapi Terus akhirnya mengaku. Tapi untuk putri Pembayun itu sudah jatuh cinta sama Ki Ageng Mangir dan tahu kebaikan beliau, kebaikan Ki Ageng Mangir. Itu teman-teman, saya ulangi lagi, kita bersaudara, kita hanya bercerita saja. Jadi tak bilang ya, Ki Ageng Mangir itu orangnya baik hati kawan-kawan. Dia juga tidak membunuh putri Pembayun. Kemudian sama Gusti Raden Ajeng jadi Gusti Raden Ayu, kan sudah punya suami, jadi Ayu toh. Nah, jadi Ayu kemudian mengajak untuk ke sini, untuk ke Mataram, sowan ke mertua. Terus ini Pak, Ki Ageng Mangir kan punya senjata baru Klinting gitu. Iya. Gimana sih ceritanya? Jadi begini, untuk Bahar Klinting itu tombak kan, waktu itu memang kalau saya sekilas itu, kalau kelemahannya Bahar Klinting itu kalau ritual, ada perempuan telanjang ritual malam itu apes ya itu ya, tombaknya itu. Kemudian waktu dibawa dari Mangir dibawa ke sini tidak boleh diarahkan ke depan, Jadi harus ke atas begitu, karena juga tidak sopan toh, mau menghadap mertua kok mengarahkan senjata ke depan itu. Jadi saya bilang lagi, Ki Ageng Mangir itu orangnya santun kawan-kawan. Itu teman-teman di daerah Bantul sana tak bilang itu sopan, orangnya santun, sopan. Kalau menghadap mertua itu tidak boleh mengarahkan senjata ke arah depan, dia tetap ke atas begini. Kemudian setiap naik ya, setiap masuk gapura ke arah Mataram ini kan gapuranya semakin pendek. Jadi garanya tombak itu dipotong, setiap mau masuk kan bentur toh, dipotong sampai ke arah sini kan, sehingga sangat pendek tombaknya itu, nggak panjang kan, nggak boleh begini kawan-kawan, tetap begini bawahnya tombak. Jadi segini. Nah ya gini, Nggak boleh maju gini. nanti kena Depannya. dan nggak sopan, ada mertua kok begitu. Kan itu menandakan kalau tombaknya zaman dulu yang dibawa Ki Ageng Mangir itu panjang. Pandangannya panjang ya menurut Iya, akhirnya kan dipotong bawahnya nggak cukup masuk ke gapura. hingga sampai masuk itu ya. Iya itu nggih. Nah, Bisa dilanjutkan. Nah, begini teman-teman. Kemudian setelah itu sampai ke sini, depan sini, hanya tinggal dengan orang lebih tinggi orangnya.
maka oleh Ki Ageng Juru Mertani, ahli strategi Mataram, mengatakan kalau mau menghadap mertua tidak pantas bawa senjata. Terus senjatanya diserahkan siapa? Dibawa oleh Ki Ageng Juru Mertani, diambil, kemudian Gusti Raden Ayu Pembayun masuk ke Putren, itu hamil kawan-kawan. Kemudian Disuruh masuk ke memang harus masuk ke Putren karena wanita. Kemudian Ki Ageng Ageng Mangir sowan ke mertua begitu, ke mertua. Nah gini kawan-kawan, yang Panembahan Senopati itu adalah seorang raja pertama Mataram Islam di sini ya. Beliau tidak baper kawan-kawan. Jadi profesional, seorang raja pemimpin negara sebagai pemimpin negara begitu kawan-kawan. Jadi ini versi kami kawan-kawan ya. Ini kalau ada yang berbeda monggo silakan ya. Jadi saya katakan Eyang Panembahan Senopati adalah seorang yang profesional, seorang raja yang tidak terbawa perasaan gitu. Betul beliau adalah menantu, tetapi di dalam hal ini tidak mau tunduk kepada keraton Mataram yang Dia ini dianggap musuhnya. dianggap itu kalau dalam bahasa Islam ini saya katakan harusnya orang Islam kan tunduk pada pemerintah toh. Oke. Membangkang. Membangkang pada pemerintah gitu. Oke. Bagaimanapun juga orang Islam itu harus berbuat baik pada pemerintah. Siapapun rajanya harus berbuat baik kita. Begitu kan kawan. Iya sahabat. Kan ya. Kita orang Islam harus berbuat baik pada negara kawan-kawan. Nah, jadi Iya. kemudian Eyang Panembahan Senopati ing Aloga Saidin Panatagomo wali Allah kali Allah ing tanah Jawa gitu. Beliau adalah profesional, maka memberikan sanksi kepada Ki Ageng Mangir Wonoboyo itu. Nah, kemudian waktu beliau itu sungkem, ternyata Ki Ageng Mangir itu masih membawa keris kecil. Nah, oleh Ki Juru Mertani kan itu tahu, beliau memberi kode kepada Eyang Panembahan Senopati bahwasanya namanya patrem ya. Yang keris kecil. Ya namanya patrem, kayak cundrik itu. Isyarat bahwa masih membawa. Maka sebelum didahului, maka Eyang Panembahan Senopati mendahului dulu, dibenturkan ke tahtanya beliau yang Watu Gilang di sana kan, di sebelah sana itu Watu Gilangnya. Biasanya tuh kalau apa tahta kursinya Watu ya, kursinya, iya. kursinya Watu Gilang, batu Gilang. Tempat duduknya adalah batu. sekarang gimana Pak? Sebelah sana. Di daerah Dari sini sekitar jaraknya 1 kilo ke arah tenggara. Sana. Pleret. Enggak sini, di sini. Di sini. Dari sini itu sudah sampai 1 kilo, dekat sekali kok. Nah, dari sini. Ah, besok kita lihat ya Pak. Bisa Pak. Nggih, nggih. Jadi gini, saya ulang lagi ya. Seorang Islam harus berbuat baik pada Allah, pada Nabi, pada pemerintah. Siapapun pemimpinnya harus berbuat baik. Begitu. Karena Islam bukan teroris, kawan. Islam bukan teroris. Ya. Maka di sini kawan, kita semua punya kesalahan, kawan. Sama tahu kita punya manusia punya kesalahan ya. Jadi Ki Ageng Mangir harus tunduk pada pemerintah yang sah. Maka Eyang Panembahan Senopati tidak melihat dia sebagai menantu. Beliau tegas. Tidak lihat sebagai menantu, tidak baper kawan-kawan. Begitu membuat tidak mau tunduk pada kerajaan, pada pemerintah, maka diambil tindakan tegas begitu. Jadi seorang pemimpin itu diharapkan Tegas, walaupun dia putranya, menantunya, iya toh, Iya, berarti tidak apa istilahnya itu memihak antara keluarga. Iya. ya itu entah menantu entah itu anak Iya. Nah itu di situ ada cerita yang bisa kita ambil sahabat ya, Iya. bahwa seorang pemimpin atau seorang tokoh yang lebih besar itu negara ya, itu walaupun anaknya sendiri itu jangan terus dibuat apa istilahnya itu dimanja bahasanya seperti itu, Gitu. jangan seperti itu, jadi ya dianggap sama dengan kita semuanya. Itu seorang pemimpin yang tegas seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan. Nah, begini. Coba kita bayangkan, kita renungkan. Mohon kita renungkan. Eyang Panembahan Senopati, gimana kalau putrinya Gusti Pembayun tadi menangis pada beliau, merengek pada beliau. Nek jenengan gimana kira-kira? Punya putri merengek agar suaminya nggak dihukum. Kalau kita mungkin luluh dengan tangisan anak ya kawan-kawan. Kalau beliau tidak, dia tetap profesional. Iya toh? Anak, menantu, cucu, kalau salah itu tetap salah gitu. Tidak
tidak pandang bulu. Iya. Bedakan semuanya ya, semuanya dianggap sama. Iya. Gitu, sahabatku semua. Saya kira teman-teman sudah masih ingat toh, Nabi juga pernah bersabda, andaikan putriku Fatimah mencuri akan saya potong tangannya. Ya toh? Andaikan putriku Fatimah mencuri akan saya potong tangannya. Ya. Ini menantu kan? Dia tidak tunduk pada negara, maka dikasih hukuman. Nah, kita tidak tahu nggih, andaikan Ki Ageng Mangir tidak bawa patrem, maka akan beda hukumannya. Ada membawa patrem, senjata ini, tombak baru ini sudah dititipkan pada Ki Juru Mertani. Masih bawa patrem toh? Kan ini membahayakan sang raja, kawan-kawan. Tapi sebelumnya itu tombaknya baru ini yang dibawa Ki Juru Mertani? Juru Mertani. Itu apakah Juru Mertani melawan terlebih dahulu? Tidak. Jadi memang Mempersilakan, iya. Berarti Sudah. Istilahnya tamu menyambutnya, monggo. Iya, sudah. Jadi sudah kita baik. Cuman waktu masuk ke dalam lingkup istana, di sana itu di tempat singgah sana yang Panembahan Senopati itu, beliau masih bawa keris kecil, namanya patrem atau cundrik ini. Bahasa sekarang tadi ya. Nah, sebesar itu, tapi bentuknya keris. Nah, kemudian yang kedua tadi memberikan isyarat bahwasanya Mangir Manoboyo masih membawa cundrik. Nah, itu mungkin apa istilahnya ancaman ya, ancaman Sang raja. Sehingga terpaksa Nggih. ya, Hukum mati, kasus dieksekusi. Jadi Tanpa ada sidang ya, langsung ya. itu yang membuat cerita jelasnya di sini, titik jelasnya Jadi jangan sampai cerita ini gimana ya istilahnya itu jadi kontranya lebih banyak. Nah, kita ambil positifnya ya di cerita itu, sahabat semuanya. Mungkin Iya. Jadi gini, dibenturkan tahta batu ini waktu bilang karena membawa cundrik, kawan-kawan. Kalau nggak membawa, mungkin oleh Kanjeng Panembahan Senopati diberi hukuman apa, penjara atau bagaimana gitu. Jadi dengan sidang dulu. Tapi karena ini membawa cundrik membahayakan sang raja, maka dibenturkan waktu bilang sampai batunya itu apa, legok ya, apa, membekas ini apa ini dahi ya, orang Jawa bilang batuk gitu ya. Ada begini ya. Kemudian saat itu belum meninggal, kawan-kawan. Kemudian ada yang mengatakan Mangir menghunus menghunus cundriknya, maka oleh yang Panembahan ambil Kiai Pleret yang sampingnya, baru di Kiai Pleret itu tombaknya yang Panembahan Senopati Kiai Pleret baru ditusukkan. Jadi ada dua versi, ada yang mengatakan langsung meninggal, ada yang mengatakan belum meninggal, kemudian Mangir menghunus cundriknya itu. Nah, dengan menghunus cundriknya itu kan sudah terbukti, kawan-kawan, bahwasanya mohon maaf, dia tidak tunduk pada negara. Gitu. Jadi bahasanya memberontak. Nah, itu. Nah, akhirnya dengan terpaksa itu tadi hukumannya mati. Mati tanpa diadili. Tanpa diadili langsung karena sudah terbukti membawa Cundrik itu tadi. Atau dadi yang membahayakan sang raja. Akhirnya ya dengan terpaksa itu tadi, sahabat ya. Oke. Kemudian begini, teman-teman. Setelah Mangir meninggal dunia, maka sang raja yang Panembahan Senopati masih menghargai Mangir. Begini, kawan-kawan, beliau membuat keputusan bahwasanya dimakamkan di dalam komplek Raja Raja Mataram. Itu gimana, kawan-kawan? Perhatikan, masih dimakamkan dalam komplek Raja Raja Mataram. Berarti makamnya di sini, kawan-kawan, yo. Masih Masih diakui sebagai keluarga kan? ini berarti di sini masuk Sini. komplek Jagalan ya. Ini makam Raja Raja Mataram Islam terletak di Kaloron Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Jadi begini, jadi makam raja-raja yang paling bawah itu kan adalah liang lahatnya atau nisannya Ki Ageng Mangir. Jadi dari mulai perut sampai ke kepala itu terletak masuk dalam komplek raja-raja, kemudian dari perut sampai ke kaki itu terletak di luar komplek raja-raja. Maksudnya yang dari perut ke sini adalah diakui sebagai menantu loh. Gimana? Bukan badannya dipisahkan. Tidak. Oh, cuma Separuh. Jasadnya dimakam seperti itu. Dalam yang dari sini ke sini adalah menantunya, adalah orang yang menentang negara. Saya nggak bilang musuh ya, teman-teman. Saya ulangi lagi ya. Pihak sini tidak pernah menganggap itu musuh. Ya, karena beliau tidak tunduk pada negara,
maka hukumannya seperti itu. Maka saya katakan setiap orang Islam itu harus berbuat baik pada negara. Saya tidak pernah bilang musuh. Gitu nggih, kita saudara ya kawan-kawan ya. Gitu. Nah, kira-kira Pak, depannya kita bisa melihat makam-makam yang ada. Yang di sana mungkin kalau di dalam itu mungkin tidak bisa kalau di syuting di luar. Kalau untuk Watu Canteng sana bisa. Tapi besok kita membuktikan yang waktu Tahtanya, tempat duduknya yang Panembahan Senopati. Nah, Gitu. kita melihatnya sampai sekarang kan masih ada di daerah sini ya Pak, dekat sini ya. Ya, Dekat sini sahabat itu sudah ada. Kita akan coba videonya, kita review, kita cari tahu. Oh ini Watu Gilang seperti itu. Dan itu ya Pak. nggih. Untuk harapan tadi apa? Begini teman-teman, harusnya sederhana teman-teman. Jadi untuk kisah masa lalu ini kita ambil pelajaran teman-teman. Jadi mungkin yang melihat saya ini ada yang dari keluarga anak cucunya Ki Ageng Mangir ataupun yang dari anak cucunya para pasukan di sana atau para prajurit di sana. Saya berharap kita bersaudara teman-teman. Jadi ini kita hanya sudah cerita, kita harus berbuat baik pada pemerintah yang sah. Gitu nggih. Kita ambil pelajaran, siapapun diri kita harus berbuat baik pada pemerintah yang sah. Kalau luhur kita mempunyai kesalahan, itu teman-teman manusia. Saya juga manusia, juga banyak kesalahan. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari kami. Nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi sahabatku semuanya, kita ngobrol dengan Mas Pras. Beliau sudah menjelaskan tentang cerita kisah tentang Ki Ageng Mangir ya sahabatku, secara sekilas ya, secara sekilas. Semoga ini sahabatku jadi tahu oh ceritanya seperti ini sahabatku. Nah nanti kalau sahabatku pengen bertanya dengan beliau bisa melalui kolom komentar ya, nanti dimasukkan di kolom komentar ya. Silakan mengisi atau menuliskan di kolom komentar, nanti akan ditanggapi oleh beliau Mas Pras yang tahu tentang cerita sejarah tentang Mangir. Begitu sahabatku semuanya, semoga bermanfaat. Tetap semangat sahabatku, jangan lupa untuk selalu semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.